Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ketetapan dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini itu kita akan melaksanakan proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang teks deskripsi. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke materi atau pembahasan materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk tetap menjaga diri, untuk tetap bersih, untuk menjaga jarak dari teman-teman sekalian, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini itu kita sedang dilanda atau sedang ditimpa musibah, yaitu sebuah virus yang namanya virus COVID-19 atau coronavirus. Jadi harap tetap aktif, tetap produktif dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan tetap jaga jarak yang pasti. Jangan sampai bersentuhan, tetap berada di tempat yang sudah disediakan. Baiklah, mengenai tentang teks deskripsi, mungkin teman-teman sekalian ada muncul di benak kalian sebenarnya teks deskripsi ini itu berupa sebuah percakapan kah, sebuah paragraf, kalimat atau kata-kata. Mungkin ada yang bisa mengeluarkan argumen, saya persilahkan. Ya, teks deskripsi berisi informasi yang jelas dan terperinci. Ya, betul sekali. Selanjutnya berisikan tentang sebuah hal yang tentunya bermanfaat orang lain. Oke. Dari argumen teman-teman masing-masing, sangat benar apa yang telah disampaikan bahwa teks deskripsi itu merupakan sebuah teks yang dalamnya berisikan informasi. Akan tetapi untuk lebih rinci atau lebih jelasnya, saya akan memperjelas lagi apa sih sebenarnya teks deskripsi itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi deskripsi ini merupakan sebuah penggambaran yang memang harus secara jelas dan terperinci agar orang mampu mendapatkan informasi dengan baik. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek tertentu, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mendengarkan sendiri informasi yang disampaikan oleh sang penulis. Jadi teks deskripsi itu berisi tentang bagaimana penulis mampu menghadirkan, mampu membuat pembaca itu seakan-akan ketika dia membaca informasi atau membaca teks deskripsi itu merasakan atau melihat secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh si penulis teks deskripsi tersebut. Begitu. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, tidak ada, saya lanjut ya. Selain pengertian dari teks deskripsi itu, ada juga ciri-ciri teks deskripsi. Baik, saya akan tuliskan ya. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, penggambaran. Menggunakan indera. Yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri fisik. Yang ketiga, pembaca dapat ikut mendengar. Melihat, merasakan. Yang keempat adalah memberikan gambaran tentang suatu benda. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama adalah penggambaran menggunakan indera. Maksud dari penggambaran menggunakan indera itu
bagaimana penulis mampu menghadirkan di dalam teksnya itu seakan-akan pembaca itu dapat melihat, merasakan, mendengar secara langsung informasi yang disampaikan. Seperti demikian, kayak umpamanya kan, penulis mengambil teks deskripsi itu dari pengalamannya pada saat berwisata. Umpamanya dia berwisata di sebuah wisata yang dekat-dekat saja di lingkungan kita, yaitu Pantai Kaluku. Nah, umpamanya Pantai Kaluku itu merupakan tempat wisata yang dimana terdapat pantai yang pasti ada lautnya, ada pasirnya, terus ada kapal yang lewat atau yang yang berada di sekitar pantai tersebut, ada pohon kelapa, ada pegunungan di sekitar. Jadi seperti demikian. Jadi bagaimana cara seorang penulis mampu merangkai kata-kata, mampu menyusun paragraf demi paragraf, sehingga ketika dia menyampaikan informasi dalam teks deskripsi yang dimaksudkan, pembaca mampu menggunakan indranya dalam merasakan informasi yang disampaikan oleh sang penulis teks deskripsi tersebut. Yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri fisik. Nah, seperti tadi aku sampaikan, di pantai tersebut, di Pantai Kaluku tersebut ada pantainya, ada lautnya itu berwarna kebiruan, ada ikan yang melompat-lompat, ada lumba-lumba, ada ikan paus di sekitar tersebut. Jadi seperti demikian. Selanjutnya yang ketiga, pembaca dapat ikut mendengar, melihat dan merasakan. Nah, yang ketiga ini sama dengan yang pertama ini. Bagaimana seorang penulis teks deskripsi itu mampu menghadirkan suasana sehingga seolah-olah ketika pembaca membaca informasi yang disampaikan melalui teks deskripsi itu, seakan-akan pembaca itu dapat merasakan kehadiran hal-hal yang disampaikan oleh penulis teks deskripsi tersebut. Yang terakhir adalah memberikan gambaran tentang suatu benda. Maksud memberikan gambaran tentang suatu benda ini, kayak contohnya, ketika sang penulis memberikan gambaran tentang pantai tersebut, ada benda di sekitarnya, kayak umpamanya kapal. Kapal yang berada di pantai tersebut berada di pinggiran pantai, dan kapal tersebut merupakan tempat nelayan untuk mengais rezeki. Kapal tersebut hanya sebagai kapal untuk mencari ikan, seperti demikian, berwarna biru, terbuat dari kayu, seperti demikian. Jadi penggambaran tentang suatu benda tersebut menjadi jelas sehingga pembaca tidak lagi merawang, tidak lagi bingung sebenarnya kapal bagaimana yang dimaksud, karena sudah dijelaskan secara rinci oleh sang penulis teks deskripsi tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan teks deskripsi. Nah, tujuan teks deskripsi di sini adalah yakni merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Jadi tujuannya di sini bagaimana seorang penulis mampu menyalurkan sudut pandangnya terhadap hal yang dideskripsikan dalam teks deskripsi tersebut sehingga sampai ke pembacanya. Jadi itu tujuan utama dari sebuah teks deskripsi. Bagaimana teman-teman sekalian, paham sampai di sini? Oke, paham. Saya lanjut ya. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Satu itu judul, 2
tempat wisata yang bernama Pantai Kaluku yang terletak di umpamanya kabupatennya apa, kecamatannya apa, daerah mana. Jadi seperti demikian. Jadi kalimat awal atau kalimat pengantar dari susunan yang akan selanjutnya kita susun dalam sebuah paragraf dalam teks deskripsi. Nah, itu dia yang dimaksud adalah identifikasi. Yang selanjutnya adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini berisikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas pada teks deskripsi. Maksud dari berisikan urutan ini kayak umpamanya paragraf pertama. Paragraf pertama itu menjelaskan letak atau tempat wisata yang dimaksud oleh sang penulis. Yang kedua itu yang dia tuliskan oleh penulis tersebut merupakan suasana yang berada di lingkungan wisata tersebut. Yang ketiga, masyarakat yang berada di sekitar lingkungan wisata tersebut. Jadi jelas urutan dari paragraf pertama, kedua hingga ketiga. Itu yang dimaksud dengan klasifikasi, yang berisikan urutan atau runtutan teks atau paragraf yang akan kita tuliskan dalam sebuah teks deskripsi atau dalam teks deskripsi. Yang terakhir adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini merupakan penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Nah, deskripsi ini semuanya berada dalam klasifikasi ini. Jadi bagaimana caranya seorang penulis teks deskripsi mampu menjelaskan atau membuat sebuah teks itu sedetail mungkin, serinci mungkin, sehingga pembaca ketika membaca informasi yang disampaikan tidak lagi bingung dan tentunya mampu merasakan kehadiran mereka secara tidak langsung dalam hal ketika membaca teks deskripsi yang disampaikan oleh seorang penulis. Selanjutnya adalah jenis teks deskripsi. Oke, saya lanjut di bawah sini saja ya. Tidak perlu saya hapus. Jenis teks deskripsi. Yang pertama adalah teks deskripsi subjektif. Lihat ya di belakang, jelaskan, bilang kalau tidak jelas. Teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi spesial. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Nah, ketiga hal ini merupakan jenis dari teks deskripsi. Yang pertama itu teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang mengambil topik berdasarkan kesan atau penilaian dari penulis teks tersebut. Jadi, teks deskripsi subjektif ini berdasarkan pengamatan atau penglihatan atau apa yang dirasakan seorang penulis. Kayak umpamanya gambaran dari Pantai Kaluku yang dijelaskan seorang penulis. Pantai Kaluku merupakan tempat yang sangat indah, cocok untuk sebagai tempat liburan keluarga, tempat pemandangan yang sangat cocok untuk diambil tempat foto, kayak foto keluarga atau foto pokoknya foto untuk upload di sosial media seperti demikian. Jadi bagaimana cara seorang penulis mampu menggambarkan atau membangun suasana itu menggunakan sudut pandang yang penjelasan dari diri pribadi seorang penulis seperti demikian. Yang kedua adalah teks deskripsi spesial. Nah, teks deskripsi spesial yaitu teks deskripsi yang menggambarkan sebuah lokasi atau ruang. Jadi teks deskripsi spesial ini dia menggambarkan tentang sebuah lokasi atau sebuah ruang. Kayak contohnya saja kita tidak usah bilang jauh, berada di lingkungan kelas ini saja, di ruangan ini ya. Ruangan ini digambarkan seorang penulis bersegi 4, bersisi berapa ini 8, ada meja, ada papan tulis, ada kursi. Jadi bagaimana seorang penulis mampu menjelaskan tentang lokasi atau ruang yang ada dalam sebuah informasi yang terdapat dalam sebuah teks deskripsi. Selanjutnya adalah teks deskripsi objektif. Ini ya, teks deskripsi objektif. Lihat kan jelas. Minta tolong teman-teman kalau saya terlalu cepat menjelaskan, mohon ditegur ya teman-teman.
Bagaimana? Sampai sini paham? Oke, paham ya? Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya ini merupakan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Jadi saya harapkan teman-teman sekalian, ketika ada yang tidak jelas atau saya terlalu cepat menjelaskan, silahkan ditegur ya. Oke, langkah-langkah menyusun teks deskripsi yang pertama, menentukan atau memilih tema. Saya tulis di sini ya. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama adalah tema. Oke, yang kedua itu tujuan. Yang ketiga informasi, bukan informasi ya. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan. Mengembangkan kerangka karangan. Yang pertama tema. Ketika kita ingin membuat sebuah teks deskripsi, harus jelas tema apa yang kita akan sampaikan. Apakah tema itu mengenai tentang masyarakat, lingkungan, ataupun tentang hubungan sosial masyarakat. Jadi perlu ada yang namanya tema sebelum kita menyusun sebuah teks deskripsi. Nah, yang kedua adalah tujuan. Sudah ada tema, tentu harus kita ketahui tujuan ini apa. Tujuan kita membuat teks deskripsi ini untuk apa? Kayak umpamanya sasarannya saja, kayak sasarannya ini untuk masyarakat, ataupun sasarannya ini untuk untuk kehidupan sosial masyarakat, ataupun untuk pemerintah, ataupun untuk anak sekolah. Jadi harus tentu tujuan kita menyampaikan teks deskripsi ini untuk apa. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Nah, teks deskripsi merupakan teks yang beruntun yang berisi informasi secara jelas dan terperinci. Tentunya ketika kita ingin membuat teks deskripsi harus jelas apa yang kita sampaikan. Nah, untuk kejelasan informasi yang kita sampaikan, jelas kita harus mengumpulkan informasi dari hal yang akan kita sampaikan dalam teks deskripsi. Kumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan keperluan atau kebutuhan teks yang akan kita buat atau kita terbitkan, seperti demikian. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan. Nah, maksud dari membuat kerangka karangan ini kayak bagaimana seorang penulis mampu menentukan kayak paragraf pertama berisikan apa begitu. Yang kedua, setelah paragraf pertama tersusun, paragraf keduanya apa dan bagaimana. Yang ketiga pun seperti demikian hingga selesai. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan. Maksud dari mengembangkan kerangka karangan ini, bagaimana seorang penulis mengembangkan kerangka karangan dari ketika dia membuat kerangka karangan sudah jelaskan topik pembahasan untuk paragraf pertama apa, topik pembahasan untuk paragraf kedua apa, begitu hingga sampai selesai paragraf tersebut tersusun. Maka yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan sehingga menjadi paragraf yang padu dan tentunya dapat diterbitkan dengan baik sehingga informasi dapat tersalurkan dengan baik kepada pembaca informasi yang disampaikan dalam teks deskripsi. Bagaimana sampai sini paham? Oke, saya rasa sampai di sini semua sudah paham ya. Baiklah, untuk itu saya akan mereply kembali atau mengulang kembali materi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi itu adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh penulis teks deskripsi tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, penggambaran menggunakan indera. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri fisik.
Yang ketiga, pembaca dapat ikut mendengar, melihat, merasakan. Yang keempat, memberikan gambaran tentang suatu benda. Ciri-ciri teks deskripsi selanjutnya, struktur teks deskripsi ada 4. Yang pertama judul, yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat deskripsi. Selanjutnya jenis teks deskripsi itu ada terbagi menjadi 3. Teks deskripsi subjektif berdasarkan pandangan seorang penulis. Yang kedua teks deskripsi spesial. Teks deskripsi spesial itu yang menggambarkan suatu lokasi atau ruang. Dan yang ketiga adalah teks deskripsi objektif. Bagaimana teks deskripsi itu penulis mampu menjelaskan atau menyajikan secara nyata hal yang deskripsikan tanpa ditambahkan atau dikurangi kata-kata ataupun deskripsi dari sebuah informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat membuat kerangka karangan, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya harapkan teman-teman sekalian tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan yang pasti untuk menghindari dari segala kemungkinan terjangkit dari COVID-19. Saya harapkan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.